morning, kids. Nice to meet you again. The second grade A and B. How are you today? Okay, nice to see you again. Nah, sekarang kita langsung lagi melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu masih tentang hewan. Ya, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mendengar penjelasan dari Mister tentang hewan, nama-nama hewan di sekitar kita. Lalu yang kemudian Mister sudah jelaskan tentang penggunaan kata dan an, ya, yang artinya sebuah, seorang, seekor, sebutir, ya, artinya se. Oke? Jadi kalian juga sudah dapat penjelasan penggunaan an-nya saat mana dan penggunaan e-nya saat mana. Oke. Sekarang hari ini kita belajar lagi tentang hewan, masih tentang hewan, dan kita belajar tentang pengelompokan hewan. Apakah termasuk dengan hewan jinak atau hewan liar, ya. Dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris yang kita pelajari ada dua jenis binatang atau animal berdasarkan karakter atau sifatnya, ya, yaitu binatang jinak, bahasa Inggrisnya adalah tame animals, dan binatang liar, bahasa Inggrisnya disebut dengan wild animals, ya. Apa tadi binatang jinak bahasa Inggrisnya? Ya, bahasa Inggrisnya adalah tame animals. Lalu yang liar atau buas disebut dengan wild animals. Nah, di buku modul kalian halaman 40, coba buka buku modul kalian halaman 40, ya. Di sana sudah ada pengelompokan, ya, jenis-jenis hewan berdasarkan karakternya, apakah sifatnya buas ataupun juga jinak. Nah, di dalam kolom tame animals itu kita lihat bersama-sama ada chicken, dog, bird, goat, fish, horse, cow, cat, rabbit, and duck, dan lain sebagainya. Masih banyak ya hewan-hewan yang jinak, tame animals. Lalu pengelompokan hewan liar, ya, itu ada bahasa Inggrisnya tadi apa? Wild animals. Ikutin ya, wild animals. Di sana ada lion, singa, elephant, gajah, giraffe, jerapah, bear, beruang, crocodile, buaya, snake, ular, zebra, tiger, macan atau harimau, bat, kelelawar, lalu monkey, monyet. Nah, itu adalah kelompok atau jenis hewan yang liar. Hidupnya di padang, di hutan, ya, di gurun, ya. Kalau kalian sering nonton hewan-hewan buas, hewan-hewan liar di padang Afrika, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk mereka, Mister rasa kalian sudah mengunjungi kebun binatang, ya, di mana di dalam kebun binatang itu berbagai jenis hewan yang sudah dipelihara atau istilahnya dijaga keberadaannya oleh manusia, ya. Nah, bagaimana kira-kira kisah dari seorang Ridwan tentang kebun binatang? Mari kita baca bersama-sama ya, bagian reading. Read the text below aloud. Ya, artinya bacalah teks di bawah ini dengan keras. Ya, kalian harus baca di rumah, ya.
supaya terus latih dan latih. Baca yang sekencang-kencangnya. Mister akan coba membantu membaca ya teksnya, yaitu judulnya adalah Ridwan Goes to the Zoo. Sekali lagi, Ridwan goes to the zoo. Ya, zoo tadi apa anak-anak? Kebun binatang. Ya. Ridwan goes to the zoo. The zoo has many kinds of animals. Ridwan sees snake, lion, bird, pig. Ridwan likes to the lion best. He hears the lion roars. The roar is so loud. He has to cover his ears. Ridwan is not afraid of the lion because the lion in the cage. Nah, itu tadi pembacaannya. Sekarang Mister menerjemahkan per kalimat dari teks itu ya. Ridwan goes to the zoo. Ridwan itu pergi ke kebun binatang. Ya. The zoo has many kinds of animals. Kebun binatang itu terdapat berbagai jenis hewan. Ya. Ridwan sees snake, lion, bird, pig. Ridwan melihat ular, singa, burung-burung, dan babi. Ridwan likes to the lion best. Ridwan sangat suka singa. Ya. He hears the lion roars. Dia mendengar auman singa. Ya. The roar is so loud. Auman itu sangat keras, ya, sangat kencang. He has to cover his ears. Dia menutup. Siapa dia itu? Yaitu Ridwan itu menutup telinganya. Saking kerasnya auman singa itu ya, anak-anak. Lalu Ridwan is not afraid of the lion. Ridwan tidak takut kepada singa. Because the lion in the cage. Karena singa-singa itu berada di dalam kandang. Otomatis kandangnya aman bagi pengunjung, ya. Didesain serupa supaya singanya tidak liar, buas, ganas dan bisa menerkam pengunjung. Sehingga kalau kita ke kebun binatang, ya, aman semuanya. Apalagi dipandu oleh petugasnya. Nah, anak-anak, Mister tadi sudah jelaskan kalimat-kalimat, pengertian dari kalimat dari bacaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya halaman 40, coba kalian buka sekarang halaman 41. Di halaman 41 kita belajar juga tentang mini dictionary. Ya, artinya kamus kecil. Vocabulary itu artinya kata-kata yang kalian harus pelajari tentang materi ini, ya. Pertama, zoo. Zoo itu artinya kebun binatang. Lalu many kinds, artinya berbagai macam. Animal, hewan. See artinya melihat. Like artinya suka. Hear artinya mendengar. Loud artinya keras. Cover artinya menutup. Ears artinya telinga. Afraid artinya takut. Cage artinya kandang. Roar artinya auman. Ya, kalian pelajari kata-kata tersebut. Pelajari nama-nama hewan, ya, lalu pelajari golongan hewannya, apakah buas atau liar atau hewan jinak, ya. Dan yang berikut, pelajari jenis-jenis kata di dalam paragraf tadi.
Ya, sudah ada di buku modul kalian halaman 41. Nah, untuk tugasnya kalian di activity 3 itu exercise 1, activity 3, exercise 1, look at the table and give tick in the right box. Ya, artinya apa? Lihatlah bagan dan berikan tanda centang. Ya, tanda centang pada kotak yang benar. Misalnya lion itu apakah dia termasuk di wild animal atau tame animal? Ya. Dan seterusnya ada dog, elephant, crocodile, cow, zebra, cat, bear, pig, and chicken. Ya, itu kalian centang, langsung saja centang di buku modul kalian halaman 41. Untuk halaman 42 ya, khusus halaman 42 ya, kalian harus kerjakan di buku tugas. Sekali lagi Mister sampaikan, halaman 42 kalian harus kerjakan di buku tugas. Ya. Exercise 2, lingkari. Artinya gini, untuk belajar kalian kerjakan juga di modul ya. Tapi yang Mister minta untuk yang perlu diperiksa nanti oleh Mister di buku catatan yang akan segera dikembalikan. Nanti dikumpul pada saat mana Mister kasih tahu ya. Kalian buat lingkar atau an, kembali ke pelajaran kemarin. Misalnya it is a monkey atau it is an monkey. Ya, kalau di buku catatan di buku tugas nanti kalian tuh tinggal misalnya nomor 1 an monkey, kamu tulis saja it is an monkey atau it is a monkey dan seterusnya. Lalu exercise 3, complete the paragraph by writing the name of the animals. Sekali lagi, complete the paragraph by writing the name of the animals. Lengkapi paragraf berikut dengan menuliskan nama-nama hewan. Ya, kalian tulis di buku tugas itu, misalnya on Sunday my family and I go to the zoo. We see many kinds of animal. First, we see the king of the animals. It is a, apa itu gambarnya? Kalian tulis dalam bahasa Inggris. Tidak perlu harus digambarkan, tidak perlu, tapi kalian harus tulis saja apa itu ya, dalam bentuk paragraf. Sementara untuk halaman 42 kalian hanya lengkapi di modul saja. Halaman 42 ini lengkapi di modul biar belajar dan salinkan tugas itu ke dalam buku tugas. Sementara halaman 43 kalian di buku modul saja. Oke ya, anak-anak. Sekali lagi, halaman 42 kalian harus kerjakan di buku tugas bahasa Inggris. Ya, Mister kemarin periksa kalian punya tugas. Ya, ada di antara kalian ya yang mencampur adukan pelajaran tematik dengan pelajaran bahasa Inggris dalam satu buku. Ya, itu tidak boleh anak-anak ya. Lain bahasa Inggrisnya, lain temanya. Karena di covernya itu tulisan bahasa Inggris ya, catatan bahasa Inggris. Tetapi isinya di dalam adalah pembahasan tematik. Ya, jadi mohon ya anak-anak kalian lainkan buku bahasa Inggrisnya, lainkan buku tematik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. See you next time. Bye bye and God bless you.